Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha qala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan mulia dan berbahagia ini mari sama-sama meningkatkan ketaatan, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwalah yang akan menghantarkan hidup kita ini mulia dan bahagia di dunia hingga di akhirat nanti. Apapun profesinya, apapun tingkat sosialnya, yang penting orang itu bertakwa kepada Allah, iman dan taat kepada Allah dan Rasulullah tentunya, maka dia pasti bahagia dan pasti mulia di dunia dan di akhirat nanti. Semua orang punya hak untuk bahagia, tetapi tidak semua orang punya hak untuk kaya. Karena kebahagiaan itu adalah diperoleh oleh siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kaya itu tentu Allah pasti yang mengaturnya. Ada yang diberikan kaya, setengah kaya, dan kurang kaya. Dan itu adalah fitrah, dan itu adalah untuk melanggengkan kehidupan. Kalau semua orang kaya pasti hancur, tidak ada yang tolong menolong satu dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun dunia ini memang seringkali menundukkan kita. Dana yadunu, dunia itu artinya menundukkan. Seringkali dunia ini menyilaukan kita, sehingga kadang-kadang kita sibuk sekali mengejar dunia sampai lupa siapa pemilik dunianya. Kita bekerja sampai lupa waktu, kadang-kadang sholatnya telantar. Itu artinya mengejar dunia, tetapi dia lupa tentang pemilik dunia yang menggenggam dunia. Dia lupa tentang kehidupan yang hakiki, tempat kita yang sebenarnya adalah surga nanti. Banyak orang dengan mengejar dunia sampai dia lupa tentang hukum dan sebagainya. Mengejar dunia sampai dia lupa tentang tanggung jawabnya kehidupan yang akhirat nanti. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'am wal hars, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Kata Allah Subhanahu wa taala, dijadikan indah dalam pandangan manusia atas kecintaannya kepada apa-apa yang diingini. Antara lain adalah kalau laki-laki lawan jenisnya, kemudian anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak,
kuda pilihan atau kendaraan, sekarang mungkin apa saja, binatang-binatang ternak dan sawah ladang, itu adalah fitrah. Orang pengen punya rumah yang bagus, punya kendaraan yang bagus, punya tanah yang luas, itu fitrah. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semuanya hanya perhiasan dunia. Maka jangan sampai melenakan kita bahwa tujuan kita, rumah kita yang sebenarnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, artinya surganya Allah, artinya mencari ridhonya Allah dalam kehidupan ini harus menjadi yang utama. Bagaimana caranya kita menundukkan dunia? Bukan kita ditundukkan oleh dunia, tetapi dunia itu yang kita tundukkan. Di antara salah satu kiatnya adalah memiliki sifat zuhud di dalam hati. Izhad fid dunya yuhibbukallah, izhad washad fi aidin nas yuhibbukan nas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zuhudlah kalian terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah kalian terhadap apa yang ada di tangan orang, maka orang akan senang kepadamu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zuhud itu bagaimana? Yang pertama, selalu memandang dunia ini kecil. Dunia ini tidak pernah merepotkan dirinya, tetapi menjadikan dunia menjadi kendaraan menuju akhirat. Kalau toh dia mencari harta, kalau toh dia punya rumah, tiada lepas dalam pikirannya kecuali semua itu dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh dia pengen jabatan, tidak ada jabatan itu kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Bukan karena pengen gengsi, harga diri dan sebagainya, tetapi fasilitas itu hanya menjadi kendaraan baginya menuju Allah SWT. Ini makna zuhud yang pertama. Jadi dunia ini kecil, ya, dan ini harus belajar. Jangan sampai kita terombang-ambing setiap hari hijrah ke sana ke sini, hanya kita ternyata dalam pikiran dan hati mengejar dunia saja. Hanya pengen jabatan, hanya pengen kaya. Kalau usah kaya, rumahnya bagus, mobilnya bagus. Dan itu hanya gengsi atau harga diri, maka nggak ada nilainya apa-apa. Maka zuhud itu adalah tadi, dunia ini kecil. Andaikan dia dapat pun tidak pernah menjadikan hatinya bangga, apalagi takabur. Andaikan hilang pun dia tidak pernah kecewa. Ini sudah menganggap bahwa dunia kecil. Tetapi kalau kita dunia ini besar, maka ketika dia banyak, maka akan takabur dan sombong. Harga dirinya akan semakin merasa tinggi. Yahsabu annama lahu ahladah, yang membuat eksistensinya karena kekayaannya dan sebagainya. Ini adalah satu kesalahan yang fatal. Jadi mari kita sama. Andaikan hilang pun, artinya kaya tidak pernah sombong, miskin juga tidak pernah dia berputus asa, tidak pernah mengeluh. Yang penting bagi dia adalah yakin Allah itu pasti akan menyukupi kita. Ya, jadi tidak perlu di dalam pandangan beberapa ulama, saya lihat makna zuhud itu begitu. Jadi tidak mengasingkan diri atau saya tak miskin saja, tidak. Silahkan mau kaya, silahkan mau punya jabatan, silahkan, tetapi tidak pernah kekayaan atau semua itu menjadi sesuatu yang menjadikan kebanggaan di dalam hidupnya. Kebanggaan itu adalah ketika kita iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mari sama-sama
untuk belajar bahwa sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan dalam doa beliau, Allah maj'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Jadikanlah dunia ini, apapun dunia ini, ya termasuk semuanya kekayaan dan sebagainya, itu hanya di tangan saja. Jangan sampai itu masuk di dalam hati. Hati ini tempatnya iman kepada Allah. Ya. Qalbun mu'min baitullah. Hatinya orang beriman itu tempatnya Allah. Nah, dunia itu ada di tangan. Itu ya. Jadi ini mari kita. Yang kedua, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini menjadi kendaraan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi silahkan kita capek, di balik capek itu pasti pahala yang besar dengan tujuan yang besar karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dunia ini menundukkan kita sehingga kita capek setiap hari, kemudian kita meninggal gak dapat apa-apa dari capek kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi apa aja? Silahkan. Jadi itulah yang seharusnya ma'asyiral muslimin kita semua belajar terus. Silahkan mau jadi kaya, silahkan mau pangkat, silahkan. Tetapi yang jelas itu tidak menjadi penghalang kita menuju akhirat, menuju Allah, tetapi itu harus menjadi kendaraan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, rawahu Tirmidzi dan Ibnu Majah, inna dunya mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wa alimun aw muta'allim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dan segala isinya ini adalah mal'unun, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bahasanya Rasulullah, dunia ini terlaknat. Sampai segitu Rasulullah mengatakan. Mal'unatun ma fiha illa, kecuali satu, zikrullah. Begini hadirin rahimakumullah. Jadi yang pertama akan tidak dilaknat oleh Allah kalau keadaan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita bekerja, sambil kita bercanda dengan keluarga, itu dalam rangka hati tidak pernah lupa. Sambil nonton TV, sambil mendengarkan suatu, hati terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah diucapkan, tapi kadang-kadang jujur kita ini zikir pada Allah itu mungkin belum bisa sampai 60%. Ketika kita capek bekerja, lupa pada Allah. Ini hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Umar bin Khattab, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha ma wara'ahu. Bagaimana cara zikir yang baik itu? Kata Umar, saya tidak melihat sesuatu kecuali melihat Allah di sana. Ketika melihat langit, masyaallah, pada Allah. Ketika melihat orang, kembali pada tumbuh-tumbuhan, angin yang menghembus, melihat air, semua kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang demikian ini bahagia sekali. Maka alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Kata Allah Subhanahu wa taala, kapan zikir itu? Yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dikala berdiri, duduk maupun berbaring. Artinya mau tidur sebenarnya kita bisa untuk zikrullah. Lah kalau kita sudah demikian hadirin rahimakumullah, insya Allah hidup itu tidak pernah takut. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak pernah takut dan tidak pernah khawatir hidup itu. Karena kan kita ini sering lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo bareng-bareng hadirin rahimakumullah. Bahkan kita di dalam sholat pun kadang-kadang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum.
Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri orang munafik itu apa? Satu, kalau mau sholat malas. Gini, hadirin rahimahullah, kalau kita ngomong munafik, kufur, syirik, itu jangan gampang orang lain menunjuk orang, tapi belajar berapa persen kesirikan kita, berapa persen kemunafikan kita. Al-Quran itu bagaikan cermin. Jadi ketika kita membaca kemudian ada tanda-tanda munafik, saya kok malas sekali ya saya harus sholat tahajud, ya Allah, berapa persen kemunafikan saya. Enggak usah menuduh orang lain. Belajar, cermin itu begitu. Jadi setelah membaca ada perubahan karena dia melihat dirinya dengan kacamata Al-Quran itu. Yura'unan nas. Kemudian yang kedua suka riya. Senang sekali. Cirinya orang riya itu senang dipuji dan kecewa ketika dicaci. Wis, pokoknya itu. Kalau dipuji senang, dah. Kemudian sebaliknya akhirnya ketika dia dicaci, dikritik orang, kecewanya luar biasa. Itu orang yang syirik sebenarnya itu. Syirik itu ya, dia lebih bangga dipuji manusia daripada dipuji Allah. Lebih takut dimurkai Allah daripada dimurkai orang. Jadi syirik itu bukan hanya yang di sebelah sana, tetapi kita seringkali mulanya belajar. Kita ini seringkali lupa yang itu ya. Yang ketiga, wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Nah, ini hadirin rahimakumullah. Ayo belajar. Kenapa sedikit? Karena jujur dalam kehidupan ini yang besar itu dunia, bukan Allah. Orang yang menganggap dunia yang besar, mesti kita akan sering lupa kepada Allah pemiliknya. Orang yang sudah hatinya betul-betul Allah yang besar, Allah, dia takut kalau dia hilang dari hatinya hilang ingat kepada Allah, mesti dia akan terus ingat kepada Allah. Orang kalau sudah merasakan nikmatnya iman kepada Allah, di mana-mana dia akan berbicara. Enggak ada omongan, ya mesti ada diserempet-serempetkan dia bagaimana rasanya ketaatan pada Allah. Jadi jangan sampai kita nggak pernah merasakan nikmatnya itu, sehingga di dalam keluarga pun nggak pernah cerita tentang bagaimana ya kita iman baik dan sebagainya itu ya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, dunia ini terlaknat kecuali zikrullah. Wa ma walah itu artinya upaya beramal soleh, kebaikan-kebaikan. Jadi hidup ini ada maksiat, ada lagwi, ada amal soleh, ada taat. Maksiat jelas melanggar aturan Allah, lagwi itu nggak ada nilai ibadahnya, zero. Kemudian walah itu sesuatu yang menjadikan ketaatan pada Allah, Allah cinta. Kemudian yang ketiga, muallim, orang yang pandai dan dia mengajarkan. Ini saya berharap begini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin sekalian, ini bukan harus ustadz, harus kiai, harus tuan guru. Kita semua adalah orang mu'allim. Contohnya baru mendapatkan mungkin dari YouTube pengajian, siapa nonton siapa, atau dari Jumatan, maka sampai di rumah ditransfer kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Itu orang yang mu'allim, dia mengajar. Jangan sampai kita dapat ilmu di rumah nggak pernah kita sampaikan kepada. Itu saya pikir tidak mengamalkan itu tadi. Canda-canda kita dengan istri, bagaimana ya kita agar menjadi orang yang sabar, bagaimana ya kita menjadi orang yang misalnya syukur, bagaimana kita menjadi orang yang ikhlas. Ngobrol-ngobrol menjelang tidur dan sebagainya itu jarang kadang-kadang. Ngomongnya hari ini untung berapa, hari ini yang utang berapa, misalnya kalau pulang pedagang. Tapi jarang kita ngomong-ngomong yang berkualitas. Nah, ini ayo, di dalam keluarga kita pun harus kita belajar, ya, kita mu'allim. Kemudian yang keempat, muta'allim, yaitu orang yang terus selalu belajar, dan ini diapresiasi di dalam Islam. Islam itu sangat menempatkan orang yang belajar itu adalah tingkatan yang tinggi sekali. Sebutkan man salaka thariqan yaltamis biha ilman
Sahala ada salakallahu lahu thariqan ilal jannah. Orang yang belajar itu seperti orang berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Majelis taklim. Kemudian kalau enggak mungkin kita di YouTube sekarang sudah banyak sekali ulama-ulama yang bagus sekali. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari sama-sama kita belajar terus meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ketaatan kita kepada Allah, kualitas ilmu kita ya. Jadi kepada siapapun yang berguru, kita itu jangan terlalu fanatik madhab siapa, manhaj apa. Madhab kita adalah Al-Quran dan hadis, kemudian juga tambah dengan ulama-ulama salafus soleh. Apapun, siapapun mereka, yang penting berpedoman pada itu, insya Allah akan membawa kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum innahu wal ghafurur rahim. Fastaghfirullahal azim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari sama-sama kita menikmati nikmat iman dan Islam. Ini harus betul-betul kita rasakan. Di antara salah satu tujuan kita maqasidus syar'i itu adalah lis-sa'adah, agar kita ini menjadi orang salamah, karamah, ada as-sa'adah, agar kita bahagia. Begitupun juga di dalam kita taat pada Allah semacam ini. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah senang bertemu dengannya. Dan barang siapa enggak senang ketemu dengan Allah, maka Allah enggak senang bertemu dengannya. Artinya di dalam ketaatan itu kita harus senang. Kita harus bahagia. Pulang dari masjid, ketemu istri, bahagia. Ketemu anak, bahagia. Tunjukkan memang kita harus begitu. Maka ketika dalam taat kita nggak senang, maksiat itu yang akan menang. Mereka akan ke kafe dan sebagainya. Karena apa? Itu bahagia. Sementara orang pulang dari masjid cemberut saja. Kita ini harus bahagia. Hadirin rahimakumullah. Nikmat terbesar itu ya nikmat iman. Dialah mampu membuat segala sesuatu yang ada ini menjadikan hati pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma'asyiral rahimakumullah. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sebuah hadis dari Imam Muslim, Sahih Muslim itu mengatakan Allah itu sangat ridho kepada hamba apabila dia makan makanan, kemudian dia memuji Allah, kemudian minum minuman, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ridho sekali, senang sekali ketika begitu. Maka kalau Gus Bahak dengan dasar itulah katanya banyak menjadi jalan menuju waliullah. Kalau kita, jadi bukan hanya zikir ketika kita setelah sholat, tapi kadang-kadang ketika kita makan, Masya Allah, sesuap, masuk nasi, sadar semua adalah miliknya Allah. Minuman, kembali pada Allah. Jadi nikmati sekali hidup ini. Dan itu hanya orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa ashabina al-muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin.
اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان والإسلام بنور هدايتك ومعرفتك يا الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، من عبادك الصابرين، من عبادك الشاكرين، من عبادك الشاهدين، من عبادك المجاهدين، من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المتقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الأكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.